Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sesuatu hal yang keliru, sesuatu hal yang salah yang terjadi di tengah masyarakat kita yang sudah berkembang turun-temurun dan sudah menjadi adat istiadat, yang mungkin saja kalau dibiarkan ini akan disangka adalah suatu hal yang benar, suatu yang tidak salah. Hal tersebut adalah praktek gadai-menggadai, khususnya gadai menggadai sawah. Gadai menggadai pada dasarnya adalah utang piutang atau pinjam pepinjam dengan jaminan sawah. Sawah itu adalah sebagai jaminan atau barang jaminan dari peminjaman uang, atau dalam istilah agama adalah rohan. Dalam bahasa kita jaminan atau borah. Dalam utang piutang maka tidak ada untung dan rugi, karena dasarnya adalah tolong menolong, adalah sosial, dan hanya mengharapkan pahala Allah. Tetapi apabila kita ingin untung dan rugi, maka lakukanlah jual beli atau sewa menyewa. Jadi sawah itu disewakan atau dijual, bukan digadaikan dengan menerima uang dan melepaskan dan dikelola oleh orang lain. Atau yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah sawah itu dikelola oleh si penggadai atau orang lain, maka di dalam pengelolaannya nanti akan menghasilkan padi dijual setiap panen, dan padi yang dimakan atau padi yang dijual itu bagian dari riba, bagian dari tambahan utang piutang, di mana kita ketahui bahwa utang piutang, pinjam meminjam uang, tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian, baik tambahan berupa uang, berupa materi maupun berupa jasa. Meminjam 20 juta maka tidak boleh meminta kembalian menjadi 21 juta. Atau meminjamkan uang dengan meminta jasa, minta suatu jasa, misalkan minta diperbaiki rumah dengan gratis karena sudah dipinjamkan uang, itu pun bagian dari riba, saudaraku. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap sesuatu utang piutang yang ada tambahan pengembalian, maka itu adalah bagian dari riba. Jadi apabila kita menggadaikan sawah, kemudian sawah itu digarap orang lain, kemudian menghasilkan padi, dan padinya, berasnya, nasinya dimakan, berarti dia telah memakan riba. Nasi dimakan menjadi darah menjadi daging, sehingga tumbuh di dalam kita daging kita ini adalah barang haram. Kemudian kita meninggal sebelum kita bertaubat, maka tempat kita yang paling layak adalah di neraka. Apabila tadi gadai sawah dan praktek gadai menggadai sawah di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini berkembang, maka itu sudah masuk bagian dari riba. Kenapa? Karena ada tambahan. Sebab sawah itu dikelola oleh orang lain atau si penggadai, kemudian menghasilkan padi. Satu kali panen, misalkan satu kotak sawah yang digadaikan 1 kintal, kemudian dijual 500.000, maka yang 500.000 itu bagian dari riba, karena bagian dari tambahan uang yang diserahkan tadi atau yang digadaikan tadi, atau dijual, begitupun dijual. Misalkan kita menggadai sawah, kita punya sawah, kemudian kita digadaikan, kita meminjam orang kepada orang lain 20 juta, uang kita ambil, sawah kita serahkan, kemudian sawah itu digarap oleh orang lain, menjadi ada tambahannya, saudaraku. Dan Allah melaknat perbuatan riba, perbuatan gadai menggadai yang terjadi di tengah masyarakat. Di dalam kitab Sahih Muslim yang saya pegang ini di halaman 697,
Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi peluang untuk berbuat riba, orang yang mencatat riba, dan orang yang menjadi saksi tentang riba. Semuanya dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya diberi azab, diberi siksa, dan dijauhkan dari rahmat. Rasulullah SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin. Sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga jika dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Saudaraku, marilah kita jauhi praktek gade-menggade yang di dalamnya terdapat unsur riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.